Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Agribisnis. Hari ini kita akan bicarakan tentang manajemen piutang dan persediaan. Ada 4 sub-pokok bahasan, yaitu pengelolaan piutang, perputaran piutang, kebijakan penjualan kredit, dan teknik mengelola persediaan. Piutang dan persediaan ini merupakan salah satu investasi dari perusahaan yang tidak menghasilkan namun mengandung risiko, yakni risiko piutang tidak tertagih, risiko keusangan, dan risiko kerusakan barang di gudang. Ketiga jenis risiko ini nanti dapat mempengaruhi kas perusahaan. Nah, besarnya investasi dalam piutang bisa ditentukan oleh satu, volume penjualan kredit, di mana semakin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan dapat memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Yang kedua, syarat pembayaran kredit, di mana syarat pembayaran yang ketat berarti bahwa perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada profitabilitas. Dan yang ketiga adalah ketentuan tentang pembatasan kredit, di mana makin tinggi plafon kredit yang ditetapkan, maka semakin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Nah, yang keempat adalah kebijakan pengumpulan piutang. Di sini perusahaan bisa mengambil kebijakan aktif dengan pengeluaran dana yang besar ataupun dengan kebijakan pasif. Yang kelima adalah kebiasaan dan karakter pelanggan, di mana kebiasaan pelanggan untuk menggunakan kesempatan cash diskon atau tidak. Ada 5 kriteria untuk menyeleksi pemberian kredit yang kita kenal dengan konsep 5C, yaitu karakter, yang menunjukkan kesanggupan pelanggan untuk memenuhi kewajiban. Yang berikutnya capacity, ini adalah kemampuan pelanggan yang diukur dari record masa lalu ataupun record saat observasi langsung. Yang ketiga adalah kapital, nah diukur dari kemampuan finansial perusahaan secara umum. Yang keempat kolateral, yaitu kemampuan perusahaan untuk menyediakan jaminan. Dan yang kelima adalah condition, yang menunjukkan pengaruh langsung dari tren ekonomi yang dapat memiliki efek terhadap kemampuan pelanggan dalam memenuhi kewajibannya. Nah, kebijakan penjualan kredit antara lain menyangkut periode kredit. Semakin panjang periode kredit, maka semakin tinggi pula saldo piutang. Yang kedua, standar kredit yang diterapkan untuk menentukan pelanggan mana yang akan mampu memenuhi syarat kredit untuk jumlah kredit maksimum. Yang ketiga, kebijakan penagihan, nah mengacu pada prosedur penagihan untuk piutang yang jatuh tempo, serta potongan tunai atau cash diskon. Nah, misalkan ada satu contoh soal di mana sebuah perusahaan menjual produknya dengan harga 10.000 per unit dan penjualan tahun lalu adalah 120.000 per unit secara kredit dengan biaya variabel per unit 5.000 dan total biaya tetap adalah 200 juta. Untuk meningkatkan penjualannya, maka perusahaan ini memperlonggar syarat kredit agar penjualannya meningkat 25% menjadi 150.000 unit. Periode penagihan hutang diperlebar dari 30 menjadi 45 hari. Dengan rencana piutang ini diperkirakan semakin tinggi sehingga persentase piutang macet meningkat dari 1% menjadi 2% dan required return adalah 10%. Pertanyaannya, apakah rencana ini baik untuk perusahaan? Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita hitung tambahan kontribusi pada penjualan, yakni sebesar tambahan volume penjualan dikali dengan harga jual kurang biaya variabel sehingga didapatkan nilai 150 juta. Untuk tambahan investasi pada piutang, itu kita bandingkan antara rencana pelonggaran dengan sebelum pelonggaran, di mana pada rencana pelonggaran rata-rata investasi pada piutangnya adalah biaya variabel dikali dengan volume penjualan per jumlah hari dalam setahun dibagi dengan periode penagihan hutang setelah pelonggaran. Ya, sehingga didapatkan investasi pada piutang pada rencana pelonggaran adalah 93.750.000. Sedangkan sebelum rencana pelonggaran adalah rasio antara biaya variabel kali dengan volume penjualan per jumlah hari dalam setahun dibagi dengan periode penagihan hutang sebelum pelonggaran sehingga didapatkan investasi pada piutang sebelum rencana pelonggaran adalah 50 juta. Dengan demikian maka tambahan investasi pada piutang adalah sebesar 43.750.000. Nah, biaya tambahan investasi dengan memasukkan variabel required return 10% didapatkan sebesar Rp4.375.000. Berikutnya kita hitung biaya tambahan pada hutang tidak tertagih, di mana pada saat rencana pelonggaran adalah persentase piutang macet setelah pelonggaran, yakni 2% dikali dengan
harga jual dikali dengan volume penjualan sehingga dapatkan biaya hutang tak tertagih pada pelonggaran 30 juta. Sedangkan sebelum rencana pelonggaran adalah 1% kali 10.000 kali volume penjualan sebesar 120.000, yakni didapatkan 12 juta. Dengan demikian, maka tambahan biaya hutang tidak tertagihnya adalah selisih dari rencana pelonggaran dengan sebelum rencana pelonggaran, yaitu 18 juta rupiah. Keuntungan karena rencana pelonggaran kredit bisa kita hitung dari selisih antara tambahan kontribusi laba penjualan dibagi dengan jumlah antara tambahan investasi pada piutang dengan tambahan hutang tidak tertagih, sehingga didapatkan keuntungan karena rencana pelonggaran itu adalah 150 juta dikurangi dengan 4.375.000 tambah 18 juta, yakni keuntungan karena rencana pelonggaran adalah 127.625.000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rencana pelonggaran piutang tersebut baik untuk perusahaan. Nah, perputaran piutang bisa kita hitung dari rasio penjualan bersih dibagi dengan piutang rata-rata, sedangkan rata-rata pengumpulan piutang bisa dibagi dengan jumlah hari dalam setahun dibagi dengan perputaran piutang. Jadi pada tahun 2000 misalkan kalau penjualan bersihnya 200 juta, piutang awal 40 juta dan piutang akhir 60 juta, maka rata-rata piutang adalah 40 juta tambah 60 juta bagi 2 itu 50 juta kali. Maka dengan demikian perputaran piutangnya adalah penjualan bersih 200 juta dibagi dengan rata-rata piutang 50 juta, didapatkan perputaran piutangnya 4 kali, dan rata-rata pengumpulan piutangnya adalah 360 hari dibagi dengan 4 kali, jadi 90 hari. Demikian juga untuk tahun 2001 didapatkan perputaran piutang yang 4,5 kali dan rata-rata pengumpulan piutangnya menjadi 80 hari. Berikutnya untuk pengelolaan persediaan. Nah, ini bertujuan untuk menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk mendukung operasional perusahaan dengan biaya yang seminimum mungkin. Ada 3 kelompok persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang proses, dan persediaan barang jadi. Untuk menghitung besar kecilnya nilai persediaan bahan baku, ini biasanya dipengaruhi oleh 6 faktor. Yang pertama adalah estimasi perencanaan volume penjualan, estimasi dan perencanaan volume produksi, kemudian estimasi dan perencanaan kebutuhan bahan baku, estimasi biaya order pembelian, kemudian biaya penyimpanan dan juga biaya bahan baku. Untuk unsur biaya variabel dalam pengelolaan bahan baku terdiri dari 2, yaitu biaya pesanan atau setup cost dan biaya penyimpanan atau storage cost. Nah, untuk biaya pemesanan ini terdiri dari biaya untuk pemesanan bahan baku, biaya pengiriman pesanan, biaya penerimaan bahan baku, dan untuk memproses pembayaran bahan baku yang dibeli. Sedangkan biaya penyimpanan terdiri dari biaya pengelolaan bahan baku, sewa gudang, pemeliharaan, asuransi, pajak, dan biaya modal. Untuk teknik pengelolaan persediaan kita bisa menggunakan sistem ABC, di mana dalam sistem ABC ini pembagian persediaan berdasarkan tipe kelompoknya ya. Jadi misalnya kelompok A persediaan barang dengan jumlah sedikit, nilai per unit sangat tinggi. Kelompok B persediaan barang dengan jumlah sedang, nilai per unitnya juga sedang. Sedangkan kelompok C persediaan barang dengan jumlah banyak tetapi nilai per unitnya sedikit. Nah, untuk teknik mengelola persediaan bisa juga dilakukan dengan economic order quantity, yaitu suatu metode yang mempertimbangkan biaya pemesanan untuk setiap kali pesan dan biaya penyimpanan di gudang. Economic order quantity bisa dihitung dari akar 2 kali S kali O per C, di mana S adalah perkiraan jumlah barang yang dibutuhkan, C adalah biaya penyimpanan, dan O adalah order cost ya, atau biaya pemesanan setiap kali pesan. Nah, misalkan sebuah perusahaan memiliki persediaan 2.000 unit per tahun dengan biaya pemesanan 50.000 per kali pesan dan biaya penyimpanan adalah 5.000 per unit per tahun. Dengan demikian maka EOQ-nya bisa kita hitung akar dari 2 kali 2.000 kali 50.000 per 5.000 sehingga didapatkan EOQ-nya adalah 200 unit. Artinya jumlah ekonomi setiap kali pesanan adalah 200 unit. Nah, total biaya pengelolaan persediaan di mana kebutuhan barang X dalam 1 tahun dan 2.000 unit, maka dalam 1 tahun perusahaan memesan sebanyak 10 kali, yaitu dari 2.000 unit dibagi dengan 200 unit. Dengan rata-rata jumlah barang adalah 200 dibagi 2 ya, atau didapatkan 100 unit. Total biaya pengelolaan persediaan barang X adalah frekuensi pemesanan barang kali biaya pesan ditambah dengan rata-rata jumlah barang kali biaya penyimpanan. Dengan demikian maka total biayanya kita peroleh sebesar 1 juta rupiah.
Berikutnya dengan reorder point, ya ini untuk menentukan saat yang tepat melakukan pemesanan ulang agar persediaan kembali meningkat setelah beberapa lama persediaan dipakai dan akan habis. Di sini kita akan menghitung lead time, yaitu selang waktu antara saat pemesanan hingga barang tiba atau masuk ke gudang. Reorder point bisa dihitung dari hasil kali lead time dengan rata-rata pemakaian sehari. Misalkan apabila perusahaan memiliki lead time 7 hari dan pemakaian barangnya adalah 6 unit per hari, maka reorder point-nya adalah 7 hari kali 6 unit per hari, yaitu 42 unit. Ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari metode economic order quantity. Yang pertama adalah keunggulannya bisa dijadikan dasar penukaran biaya penyimpanan dengan biaya pemesanan, kemudian bisa mengatasi ketidakpastian penggunaan persediaan pengaman dan juga mudah diaplikasikan. Sedangkan kelemahannya adalah bila pemasoknya tidak tetap, maka hal ini bisa mengganggu proses pemesanan dan proses produksi. Untuk materi hari ini Anda bisa merujuk ke daftar pustaka yang ada pada slide, dan untuk sesi tanya jawab kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.